mereka yang baru mencoba mendalami tema ini yang belajar, tapi juga saya belajar. Saya kira juga buat Siska jadi pengulangan atau mungkin jadi review ulang mengenai apa yang sudah pernah diketahui, karena Siska itu sebenarnya suster ya. Itu suster, itu Santa Faustinanya Makassar ya. Jagungan. Nah, saya akan mencoba men-sharekan apa yang saya baca ya. Jadi modul ini kita ambil dari apa yang telah dibuat oleh KAJ sendiri ya. Jadi minta izin meminjam apa yang sudah dibuat oleh KAJ untuk pendalaman tema mengenai devosi kerahiman ilahi. Nah, kita akan memulai tema yang kedua ya, dan pertemuan kedua kita ini dengan membahas apa yang menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita para devosan, yaitu tentang gambar kerahiman. Nah, sesuatu yang selalu diulang-ulang, diucapkan berkali-kali, pasti itu memang dikehendaki. Ya. Dan menurut studi yang diadakan oleh Pastor Ignasi Rosiski, ya, dan itu didasarkan pada penelitian dia terhadap buku harian Santa Faustina, Santa Faustina menerima dikatakan 82 wahyu sehubungan dengan devosi kepada kerahiman ilahi. Nah, paling banyak wahyunya mengenai gambar kerahiman ilahi. Dan semua wahyu itu tersebar di seluruh buku harian Santa Faustina dari awal hingga akhir. Jadi kita bisa memahami ini memang merupakan kehendak Yesus sendiri supaya umat manusia, orang-orang yang percaya kepadanya, dan kemudian orang-orang yang membaktikan juga waktunya dan hidupnya untuk menjadi rasul kerahiman dan menghayati kerahiman itu dalam kehidupan rohani mereka, menjadikan gambar ini sebagai fokus dan pusat dari, boleh kita katakan, proses mereka untuk mengalami dan mewartakan kerahiman ilahi itu dalam kehidupan mereka. Nah, wahyu pertama dikatakan diberikan di tanggal 22 Februari 1931 ketika dia berada di kota Plock. Dan di sana dikatakan oleh Santa Faustina, sore itu ketika aku berada dalam kamarku, aku melihat Tuhan Yesus berpakaian jubah putih. Tangan kanannya terangkat seperti sikap memberi berkat, sedangkan kirinya menyentuh jubahnya pada bagian dada. Di balik jubah itu terpancarlah dua sinar besar. Yang satu berwarna merah dan yang lain berwarna pucat. Ya. Ya, ini gambar seperti yang kita sudah kenal. Dan Santa Faustina menggambarkan apa yang menjadi visualisasi dia pada waktu itu ketika Yesus menampakkan diri kepadanya. Dan kemudian Yesus berkata kepada Santa Faustina, lukislah sebuah gambar tepat seperti yang kau lihat ini. Dengan tulisan di bawahnya, Yesus engkau andalanku. Aku ingin supaya gambar itu dihormati. Nanti simpan begini-begininya. Jadi itu keinginan Yesus. Gambar ini ditempatkan di tempat yang tentu menjadi tempat doa, dan kemudian mendapatkan penghormatan pertama-tama di kapel di mana Santa Faustina membaktikan hidupnya dan mempersembahkan hidupnya sebagai seorang biarawati. Dan kemudian Yesus katakan juga bukan hanya di sana, tapi bahkan di seluruh dunia. Ya. Dalam penampakan itu, Yesus berjanji bahwa, dan ini janji Yesus, jiwa yang menghormati gambar kerahiman ilahi tidak akan binasa. Ya. Penting kita menggarisbawahi kata menghormati ya. Kalau gambar itu kita hanya simpan saja, kita gantung-gantung saya di kamar kita lah ya, di mungkin kamar tidur atau di ruang tamu. Itu baik sekali, tapi sebenarnya gambar itu dimaksudkan supaya kita gunakan untuk berdoa.
Dan ketika kita bermeditasi, kita merenungkan peristiwa-peristiwa bagaimana Yesus telah menderita bagi kita, menebus bagi kita, menebus kita dari kuasa dosa dan maut. Saat kita hanya berdoa korongka atau pada jam kerahiman ilahi membiarkan diri tenggelam dalam lautan sambil memandang gambar ini, kita sebenarnya mengalami berkat yang melimpah. Dan kita berharap bahwa dalam kerahiman ini diberkati pada saat pesta kerahiman ilahi. Nah, jadi gambar itu bukan hanya pajang-pajangan doang ya, seperti orang Indonesia majang itu gambar presiden dan wakil presiden gitu aja. Pokoknya itu sebagai tanda bahwa ya kita kita ini warga negara Indonesia gitu ya. Sama juga orang Katolik itu salibnya digantung-gantung aja gitu ya, nggak pernah dilihat. Terus nanti kalau apa mau doa hubungan gitu baru cari mana mana salib kita gitu kan. Lalu mungkin salibnya sudah penuh debu ya dan lain-lain. Nah, itu juga sebabnya saya juga menyarankan pada nanti Jumat Agung, karena di banyak tempat tidak ada lagi tentu upacara penghormatan salib dengan mencium salib. Mungkin ada baiknya bahwa setiap keluarga itu membawa salibnya dari rumah untuk kemudian nanti pada saat penghormatan salib, setelah penghormatan bersama silakan mencium salib tersebut ya, supaya Anda sadar, oh ya, dengan tanda ini Tuhan telah menyelamatkan saya dan keluarga saya. Dan saya kira juga baik bahwa gambar kerahiman ilahi yang Anda miliki di rumah itu menjadi uh, tempat juga di mana keluarga berkumpul untuk berdoa. Jadi itu seperti kalau kita punya mesbah doa, kita punya, kalau kebiasaan saya selalu punya meja di mana saya meletakkan benda-benda rohani saya, dan juga di sana ada salib, ada juga gambar Yesus atau Maria atau gambar-gambar orang kudus yang lain ya. Dan ada baiknya bahwa setiap keluarga itu memiliki mesbah doa seperti ini. Nah, khusus kita yang berdevosi kepada kerahiman ilahi, baik menjadikan juga gambar ini menjadi pusat perhatian kita ketika kita berdoa. Ya. Dan dikatakan Yesus menjadikan bahwa sudah sejak di dunia ini, ia akan mengalahkan musuh-musuhnya. Dan khusus pada saat kematiannya, aku sendiri akan membelanya bagaikan kemuliaanku sendiri. Nah, kita lihat ternyata berkat itu tidak hanya menanti kita, oh nantilah ya, kalau kita sudah menyelesaikan pertandingan yang mulia di dunia ini, waktu kita meninggal baru kita terima. Tapi kita dalam hidup kita ya, senyatanya kini dan di sana kita mendapatkan rahmat. Nah, tapi kita harus melihat dan membaca rahmat jenis apakah yang terutama dicurahkan oleh Allah melalui penghormatan terhadap gambar kerahiman ini. Dikatakan bahwa ia akan mengalahkan musuh-musuhnya. Dan dimaksudkan dengan musuh ini adalah si jahat, ya, atau kita sebut sebagai iblis, yang menghantarkan kita atau mau membawa kita itu masuk dalam pencobaan dan kemudian menghancurkan hidup kita dengan dosa. Dengan mempersembahkan diri di hadapan gambar kerahiman ilahi, kita mempersembahkan hidup kita supaya kita dilindungi oleh kuasa Yesus, dilindungi oleh darah dan airnya. Dan di sana kita mendapatkan kekuatan, perlindungan, dan benteng kita menghadapi kekuatan musuh. Ya. Dan tentunya kita kan bukan orang suci dan tak berdosa lagi sama sekali, tapi juga ketika kita berdevosi kepada kerahiman ilahi, kita tahu bahwa pancaran kasih Allah, kerahimannya, kebaikannya, kelemahan curahkan bagi kita. Terutama pada jam kerahiman, kita tahu di sana kerahiman ilahi dipancarkan dengan luar biasa kepada kita yang mempersembahkan hidup kita dan menyatukan diri kita, doa-doa kita bersama dengan Yesus yang telah wafat untuk kita. Dan dikatakan yang paling indah tentu adalah aku akan membelanya bagaikan kemuliaanku sendiri ya. Dan ini kalimat yang sangat menyentuh dan sangat menggugah kita bagaimana dia berdiri di samping kita, dia berdiri untuk kita. Bahkan saya membayangkan Yesus berdiri di hadapan kita. Ketika kita berhadapan dengan tahta pengadilan ilahi, dia sendiri akan berdiri di hadapan kita dan membela kita. Nah, itulah
berkat yang luar biasa yang sebenarnya ada di balik gambar yang selalu kita pajang mungkin di tempat di mana kita berdoa ya. Dan dengan mengetahui ini sebenarnya kita dapat lebih meningkatkan rasa hormat kita ya terhadap gambar kerahiman ini yang juga sebenarnya menyatakan bagaimana kita mencintai Yesus dan mempersembahkan diri kita kepadanya ya, dengan penyerahan diri yang total, yang utuh. Nah, terkait dengan pelukisan gambar itu, Yesus memberikan peringatan keras kepada Santa Faustina, ya. Jadi ada juga peringatan kerasnya. Kalau engkau mengabaikan masalah pelukisan gambar itu dan seluruh karya kerahiman, engkau harus mempertanggungjawabkan keselamatan sejumlah besar jiwa pada hari penghakiman. Jadi sini kita letakkan di kita menjadi sadar ternyata Santa Faustina itu memikul tanggung jawab yang sangat besar ya. Yesus memang sangat menghendaki ini menjadi bagian dari kehidupan umat beriman. Yesus menghendaki bahwa manusia sungguh-sungguh mengetahui dan kemudian terdorong untuk datang kepadanya dan kemudian membiarkan diri diselamatkan oleh Yesus. Karena keprihatinan Yesus yang paling besar adalah menyelamatkan jiwa-jiwa orang berdosa. Kalau kita manusia mungkin cenderungnya kita suka mencela, kita suka menceritakan kekurangan orang, kita suka mencela atau apa dikatakan ya, kalau orang Makassar bilang cidako ya. Pokoknya kita itu justru senang kalau orang lain tuh mengalami celaka karena kesalahan mereka. Atau kita mengatakan, itu kan aku udah bilang dulu, kalau dia gini terus ini pasti akan seperti ini akibatnya. Nah, Yesus menghendaki justru bukan celakanya jiwa, tetapi Yesus menghendaki itu keselamatan. Dan ini yang membedakan tentu hati Yesus yang Maha Rahim dengan hati manusia yang belum dipenuhi dengan kerahiman ilahi ini. Nah, kalau kita juga sudah berdevosi, kita menjadi orang yang lebih berempati, berbela rasa, berbela kasih, dan lebih rahim, lebih mampu memahami orang lain dan memaafkan orang lain, dan juga tentu lebih mengasihi diri kita sendiri dan juga dapat mengampuni diri kita kalau kita sendiri merasa dan kita menjumpai diri kita itu adalah orang-orang yang sebenarnya membutuhkan belas kasih Allah yang luar biasa untuk keselamatan kita sendiri. Jadi saya ingatkan bahwa kalau kita berdevosi kepada kerahiman ilahi, tidak menjadikan kita sebagai malaikat di atas muka bumi. Ya. Sejauh yang saya pahami dan saya hidupi adalah bahwa kerahiman ilahi ini menyadarkan kita selalu akan dosa-dosa kita sendiri. Supaya kita belajar menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Supaya kita belajar untuk menyucikan diri kita terus-menerus ya dalam perjalanan hidup kita. Tetapi kita ingat panggilan hidup kita sebagai seorang Kristiani adalah bukan hanya untuk mencari kesucian dan keselamatan kita pribadi. Tetapi kita harus memahami panggilan hidup kita adalah untuk menjadi garam dan terang. Yang kita tahu dari Injil Matius. Garam dan terang ini menerangi orang lain. Supaya orang lain apa? Bukan melihat kita dan kagum pada kita, tapi melihat apa yang membuat kita menjadi terang dan menjadi garam. Dan itu adalah Tuhan. Ya. Dialah terang yang sesungguhnya. Dialah terang yang sejati. Ya. Dialah yang memberikan segalanya kepada kita. Sehingga devosi ini sebenarnya ibaratnya kita ini adalah cermin. Jadi orang kalau melihat kita itu mestinya melihat, wah inilah pribadi yang menjiwai sabda Yesus. Inilah jiwa yang dihidupi oleh rahmat ilahi yang luar biasa. Dan persis inilah tantangan kita sebenarnya. Jadi kalau kita berdevosi itu, apa yang kita devosikan itu membentuk hidup kita. Membentuk cara berpikir kita, cara bersikap kita, cara beriman kita, bahkan cara kita berdoa. Saya tidak katakan dengan sendirinya bahwa kita menjadi sangat pintar mengucapkan doa dan lain-lain, tapi bagaimana doa itu menjadi begitu kusuk dan membawa kita semakin dalam keintiman relasi yang mesra dengan Yesus yang menjadi pusat hidup kita. Dan kemudian doa ini akan mengalir juga untuk keselamatan jiwa-jiwa yang lain yang membutuhkan juga belas kasih Allah. Jadi panggilan hidup berdevosi kerahiman ilahi adalah
pertama-tama tentu juga memohonkan belas kasih atas dosa-dosa sendiri, tapi juga membawa jiwa-jiwa yang lain untuk mengalami belas kasih Allah yang begitu besar, ya, yang begitu luas, yang begitu dalam. Dan ini perlu diketahui oleh orang lain. Orang lain mesti tahu ini devosi yang luar biasa membawa manusia pada keselamatan, keselamatan jiwanya, keselamatan orang-orang yang dicintai. Ya. Sehingga menjadi sangat penting bagi kita pewartaan ini dari mulut ke mulut. Kita menjadi rasul seperti itu ya. Kita menceritakan saya ada devosi ini, saya sangat tertarik ya. Saya mengagumi kenapa ini loh nilai-nilainya yang saya petik selama saya berdevosi. Ya. Demikian saya harapkan bahwa saudara-saudariku termotivasi ya, menceritakan, mempraktekkan, dan kemudian mengalami sendiri buah-buah rohaninya. Dan kemudian itu yang menjadi poin di mana kita bisa menjadi pewarta ketika kita sendiri hidup dari buah apa yang kita devosikannya. Nah, intinya begini, penghormatan terhadap gambar itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan demi penyelamatan jiwa sendiri dan jiwa-jiwa yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Dan karena itu mungkin kita mesti menggarisbawahi malam hari ini, kita tanamkan juga dalam jiwa kita. Setiap manusia punya tanggung jawab atas keselamatan sesama. Nah, ini penting kita ingat. Anda dan saya punya tanggung jawab atas keselamatan sesama. Dan saya selalu ingat ya, kalau misalnya ada misa requiem untuk seorang imam sebelum peti ditutup ya, pada saat imam berdiri di samping peti, itu ada doa bersama para imam untuk imam yang meninggal tersebut. Dan di sana dikatakan, ampunilah kami bila karena kami orang jatuh dalam dosa. Ya maklumlah ya, mungkin dengan sikap hidup kami sebagai seorang imam, mungkin ada orang terluka ya, atau ada mungkin jiwa-jiwa yang justru bukannya imannya dikuatkan, tapi justru sebaliknya imannya digoyahkan. Nah itu kita bisa melihat tanggung jawab setiap manusia ya, bukan hanya seorang imam, tapi Anda juga adalah untuk membawa orang lain pada keselamatan. Nah ini kadang-kadang kita lupa. Kita lupanya adalah kita hanya sadar bahwa oh iya saya pengen masuk surga gitu. Terserah apa yang terjadi dengan dunia saya. Terserah apa yang terjadi dengan keluarga saya. Saya pokoknya tekun berdoa, saya betul-betul menjalankan tugas-tugas hidup rohani saya. Saya tiap hari itu pokoknya berdoa pada jam kerahiman, saya berdoa korongka, dan yang penting saya selamat pada saat saya ajal nanti tiba itu Yesus akan membela saya. Tapi kita harus ingat bahwa dengan apa yang disampaikan Yesus kepada Santa Faustina itu juga berbicara kepada saya dan Anda bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita saja. Kita hidup juga untuk keselamatan orang lain gitu ya. Jadi jangan hanya memikirkan keselamatan diri sendiri. Nah, itu sebabnya kenapa juga puasa dan pantang kita tidak berpusat seolah-olah hanya untuk mengejar kesucian pribadi. Tapi kita lihat pantang dan puasa dalam gereja Katolik diatur sedemikian rupa sehingga dengan pengendalian diri saya kemudian dapat beramal untuk orang lain yang membutuhkan bantuan saya. Ya, dengan penghematan saya itu dapat digunakan untuk bantuan sosial bagi karya-karya karitatif gereja. Ya. Jadi Bapak Ibu ingat bukan hanya soal tidak makan ya. Kalau saya sudah puasa hebat, saya sudah perkasa secara rohani. Puasa itu pasti penting, tetapi itu bukan poin pertamanya dan paling utama. Tetapi kita dipanggil untuk bisa belajar merasakan rasa lapar dan haus akan Tuhan dan kemudian membuka hati bagi kebutuhan sesama. Nah, pada kesempatan lain Yesus menjelaskan gambar kerahiman itu sebagai wadah yang harus dibawa orang ketika memohon rahmat Tuhan. Aku memberikan kepada umat manusia sebuah wadah yang harus mereka bawa ketika mereka datang memohon rahmat ke sumber kerahiman. Wadah itu adalah gambar kerahiman ilahi dengan tulisan, Yesus, Engkau andalanku. Jadi kita harus memahami gambar ini bukan hanya sekedar gambar. Gambar itu menghadirkan. Gambar itu membawa kuasa. Jadi harap sahabat-sahabatku gambar itu dirawat baik-baik ya. Gambar itu bukan hanya sekedar ada untuk hiasan, tapi dia membawa rahmat. Rahmat di mana manusia yang kemudian
memandangnya, menghormatinya, itu mengalami rahmat Allah tercurah melimpah untuknya. Dan kata-kata yang tertulis di bawahnya, Yesu ufam tobi, itu menjadi sangat penting. Ya. Yesus, engkaulah andalanku. Dan itu akan selalu mengingatkan kita, ya dalam segala pergumulan hidup saya ini, saya hanya bisa andalkan Tuhan Yesus. Saya nggak bisa mengandalkan diri saya sendiri saja. Saya nggak bisa bahkan kadang-kadang mengandalkan sahabat saya yang paling dekat. Saya hanya bisa minta tolong sama Yesus. Dan kadang-kadang dalam situasi di mana kita tidak punya lagi apa-apa, tidak punya penolong, kita masih bisa datang pada Yesus. Sama dengan pengalaman kalau jiwa berada dalam sakratul maut. Siapa lagi yang dapat menolong saudara-saudari? Hanya Yesus. Dan saya kira ini yang bisa kita juga ucapkan kalau kita juga sendiri mendampingi atau mendampingi orang yang sedang dalam sakratul maut. Kita bawa kata-kata ini, Yesus. Nah, ketika gambar tersebut telah dibuat, ya, Santa Faustina itu sedih dan menangis karena gambar yang dibuat oleh pelukis Eugenius Kazimierowski ternyata tidak seindah dengan gambar aslinya. Nah, sebenarnya yang gini sih kalau kita bayangkan, memang sih siapa yang bisa menggambar persis seindah Tuhan rupanya. Ya. Saya kira nggak ada deh ya. Jadi sama dengan ketika patung Santa Perawan Maria di Lourdes atau Lourdes yang kita kenal dibuat, itu Santa Bernadette juga sedih. Kenapa? Wajahnya tidak secantik Bunda Maria yang dia lihat gitu ya. Jadi ya adalah ya gambar tidak seindah dengan aslinya gitu ya. Tapi it's okay, kita bisa membayangkan aja gambar yang dilihat, wajah Yesus yang dilihat, rupa Yesus itu terlalu indah untuk dapat digambar. Dan karena itu juga mungkin ini menggugah perasaan kita ya, kerinduan kita. Suatu hari kalau saya melihat Yesus dan Maria, akhirnya saya tahu betapa indahnya kehidupan surgawi itu. Betapa bahagianya memandang Yesus dari wajah ke wajah gitu ya. Tidak ada gambar seindah apapun di atas muka bumi ini yang dapat menggantikan Tuhan Yesus sendiri dengan para kudus kita ya. Dan kita ingat ketika Yesus menampakkan diri di kemuliaannya di Bukit Tabor pun, para murid melihat betapa pakaian Yesus putih berkilau-kilauannya dan wajahnya itu memancarkan cahaya yang luar biasa. Seperti itu kira-kira kalau kita juga memandang wajah yang ilahi kita itu dan bisa menggambarkannya dengan kata-kata seindah apakah wajah Allah yang bisa kita pandang itu. Tapi sekali lagi ini menggugah hati kita, menggugah kerinduan kita bahwa kebahagiaan kita yang paling besar artinya adalah dapat memandang Allah dari wajah ke wajah. Dalam buku harian Santa Faustina nomor 313 dikatakan ini ya. Bukan dalam indahnya warna, bukan pula dalam bagusnya kuas terletak kebesaran gambar ini, tetapi dalam rahmatku. Nah, sekali lagi Yesus menekankannya, bukan soal gambarnya, tapi rahmat yang ada dalam gambar tersebut. Jadi orang harus mengagumi gambar tersebut dan kemudian meletakkan diri di hadapan gambar itu. Seperti apapun bentuknya, rata-rata kita punya gambarnya kan seragam tuh ya. Yang paling penting kita rasakan itu kuasa rahmat yang bekerja di balik gambar tersebut. Jika Anda hening, memejamkan mata, rasakan kuasa itu mengalir dari gambar kerahiman tersebut. Dan ucapkan kalimat yang ada di bawahnya, Yesus, engkaulah andalanku. Saya yakin Anda akan mengalami getaran rohani yang luar biasa dalam hati Anda ketika mengucapkan kata-kata itu. Kemudian dijelaskan mengenai makna dua sinar yang ada ya. Sinar pucat melambangkan air yang menguduskan jiwa-jiwa. Sedangkan sinar merah melambangkan darah yang memberikan kehidupan kepada jiwa-jiwa. Jadi menguduskan dan memberi kehidupannya, ibaratnya dibersihkan kemudian diisi dengan rahmat gitu ya. Dibersihkan dari dosa ya dan diisi dengan rahmat yang melimpah untuk keselamatan. Nah, masih tentang gambar ya. Pada akhir tahun 1934 Yesus berkata kepada Santa Faustina, "Aku menghendaki gambar itu diberkati secara meriah
pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Dan aku menghendaki gambar itu dihormati secara publik, supaya setiap jiwa dapat mengenalnya. Dan ini merupakan hal yang wajib kita lakukan pada saat pesta kerahiman ilahi pada Minggu Paskah yang kedua ya. Nanti di gereja-gereja saya yakin sudah menjadi kebiasaan, menjadi tradisi untuk mengadakan pesta pemberkatan yang meriah terhadap gambar tersebut dan juga penghormatan secara publik. Nah, kemudian pada tanggal 26 sampai 28 April 1935 di kota Vilnius, gambar kerahiman ilahi dipajang untuk pertama kalinya. Dan ketika gambar itu dipajang, Santa Faustina mengatakan, aku melihat tangan Yesus tiba-tiba bergerak yang membuat tanda salib yang besar. Pada malam hari itu juga, ketika aku sedang atau sudah berbaring di tempat tidur, aku melihat gambar itu bergerak di atas kota dan kota itu diselubungi dengan sesuatu yang tampak seperti jaring dan jala-jala gitu ya. Di baratnya itu kuasa Allah menjerat jiwa-jiwa supaya diselamatkan ya. Dan kemudian pada hari itu ya ini Pastor Supoko berkhotbah tentang kerahiman ilahi yang sudah lama diminta oleh Yesus sendiri. Nah, memang Yesus mengendaki supaya para imam hari itu berkhotbah mengenai kerahiman ilahi. Dan tentu ini menjadi harapan Yesus yang harus dipenuhi. Dan semoga para imam mengingat bahwa pada hari tersebut adalah hari wajib untuk berkhotbah tentang kerahiman ilahi. Dan karena itu baik bahwa para imam juga banyak belajar mengenai apa yang menjadi spiritualitas kerahiman ilahi sendiri. Nah, ketika itu ia berbicara tentang kerahiman Tuhan yang begitu besar ya, yang begitu besar. Gambar itu tampak hidup dan berkas-berkas sinar menembus hati orang-orang yang berhimpun di sana, tetapi tidak merata. Nah, ini cukup menarik kenapa tidak merata ya. Saat itu aku mendengar kata-kata ini. Engkau adalah saksi kerahimanku. Untuk selama-lamanya engkau akan berdiri di hadapan tahtaku sebagai saksi atas kerahimanku. Sinar-sinar itu memancar dari dalam hati manusiawi Yesus, dari kedalaman hati manusiawi Yesus. Dan Yesus berkata bahwa sinar-sinar itu akan melindungi jiwa-jiwa terhadap murka Bapaknya. Ya. Jadi kalau kita memahami sebenarnya ya, Paulus kan mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Roma bahwa akibat dosa itu adalah maut. Jadi kalau kita berdosa, apalagi kita membawa dosa besar dalam hidup kita dan mungkin juga ada jiwa-jiwa yang meninggal tanpa sempat itu pengakuan pribadi dan tanpa kesempatan untuk menerima sakramen tobat. Karena di dalam sakramen tobat sebenarnya sudah sakramen pengurapan orang sakit di sana juga sudah termasuk di dalamnya diberikan rahmat pengampunan Tuhan. Dan pada saat kita meninggal, kita bisa bayangkan ya, hukuman akibat dosa itu adalah kematian kekal sebenarnya. Tetapi ketika manusia yang berdevosi kepada kerahiman ilahi itu datang ke tahta pengadilan Bapa, di sana Yesuslah yang akan menjadi pelindung jiwanya, yang akan membela dia dari murka Allah. Ya, kalau saya bayangkan Yesus akan mengatakan, Bapa, ingatlah akan pengorbananku di salib. Demi aku dan demi sengsaraku, bebaskanlah anakku ini dari hukuman kekal. Lalu kemudian Anda mendapatkan itu surat pas jalan. Ya. Silakan masuk ke dalam surga karena kerahiman Tuhan. Ya. Jadi unsur-unsur yang ada pada gambar tersebut adalah Yesus berjubah putih dalam posisi berdiri melangkah. Yang kedua, bekas-bekas luka tampak pada tangan dan kakinya. Ya, ini mengingatkan kita akan luka-luka penyaliban Yesus. Ya. Dan kita ingat juga pada Minggu Paskah kedua tersebut selalu dibacakan kepada kita kisah tentang Thomas. Dan juga kemudian Yesus menunjukkan luka-luka pada tangan dan kakinya. Ya. Dan mengatakan jangan kamu tidak percaya lagi, tapi percayalah. Ya. Demikian juga sebenarnya dengan kita, ketika kita memandang gambar tersebut, kita diingatkan kembali, jangan kamu menjadi tidak percaya, tapi percayalah pada kuasaku gitu ya. Ketika Anda berdoa itu besar kuasanya di hadapan Allah ya. Ketika Anda mempersembahkan doa Anda ke jiwa tertentu pun bagi pertobatannya sangat besarlah kuasa Allah bekerja untuk orang tersebut. Mungkin tidak dalam sekejap,
apa yang kita doakan terjadi, tapi kita percaya rahmat itu bekerja dengan caranya sendiri. Dan Tuhan punya cara untuk membawa jiwa-jiwa dalam pertobatan. Dan selalu kita ingat, Yesus pernah katakan juga dalam Injil bahwa apapun yang kita minta itu akan diberikan kalau kita panjatkan dalam nama Yesus. Dan terutama Yesus katakan, apabila kau minta rahmat Roh Kudus, itu pasti diberikan. Jadi baik kita memahami bahwa pancaran dua cahaya tersebut, darah dan air itu juga melambangkan kehadiran Roh Allah, Roh cinta kasihnya, Roh Kudus ya, yang dicurahkan bagi manusia demi pengampunan dosa-dosa kita juga ya, supaya rahmat itu sampai kepada manusia sepanjang segala masa. Dan terakhir adalah tangan kanan terangkat setinggi bahu untuk memberkati, tangan kiri membuka sedikit jubah di bagian dadanya. Jadi seperti memperlihatkan gitu, dan pada bagian diperlihatkan tersebut memancarlah dua sinar ini ya, merah dan putih. Lalu tatapan Yesus seperti tatapannya di salib ya, Anda bayangkan. Jadi tatapan Yesus itu tatapan yang penuh kerahiman ya. Kalau kita membayangkan itu ya, jadi bukan tatapan yang sangat kejam, bukan, tapi tatapan yang penuh belas kasih kepada manusia yang berdosa. Jadi kalau kita memandang wajah Yesus tersebut, kita adem ya, kita tentrem. Kenapa? Karena kita tahu kita tidak lagi berada di depan pengadilan. Kita tahu kita berada di depan pintu kerahiman. Jadi waktu itu Anda bisa mempersembahkan diri Anda, orang-orang yang Anda kasihi, maka yang paling keras hidupnya dalam dosa pun, dalam dosa berat, ya udah persembahkan saja. Dan Anda pandang wajah Yesus, pandang belas kasihnya yang tercurah juga untuk Anda dan untuk orang Anda doakan. Dan katakan selalu, Yesus engkaulah andalanku. Nah, Yesus menyebut sinar yang keluar dari gambar kerahiman itu sebagai sinar kerahiman ilahi. Jadi kita sudah tahu ya, gambarin, oh ya, itu sinar kerahiman ilahi ya. Dan Anda bayangkanlah sinar tersebut memancar sampai kepada Anda ya. Ini kalau kita bermeditasi sangat indah. Kita bayangkan rahmat itu mengalir, memancar untuk kita, dan kemudian kita juga boleh merasakan hangatnya pancaran kerahiman ilahi itu untuk kita. Yesus menjelaskan bahwa sinar merah dan pucat itu melambangkan darah dan air yang memancar dari lambungnya ketika lambung itu ditusuk dengan tombak. Dan ini kita ingat di dalam kisah sengsara Yesus Kristus ya. Dan saya ingatkan juga para devosan, juga saudara-saudari pada malam hari ini, kalau Anda nanti hadir pada hari Jumat Agung dan mendengarkan kisah sengsara Yesus, itu ya kadang-kadang kita kan gampang sekali berpikir begini, lamanya kapan sih ini selesai, dinyanyikan lagi ya, kenapa tidak dibacakan aja gitu kan. Saya mau katakan pada Anda bahwa kisah sengsara Yesus itu sangat penting loh ya. Di awal gereja purba, yang menjadi pusat pewartaan iman itu adalah perihal mengenai sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Kisah kelahiran pada awalnya itu belum terpikirkan dan belum menjadi bagian pewartaan dari jemaat perdana. Yang menjadi pewartaan dan puncak dan inti kehidupan iman Kristiani adalah sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Dan nanti kemudian kisah-kisah yang lain baru dikumpulkan ya, dan disatukan menjadi satu tulisan suci yang kita sebut sebagai Injil. Dan karena itu kita harus ingat, ini merupakan, Pekan Suci ini merupakan sebenarnya pusat perayaan kita, pusat perayaan iman kita sebagai orang Kristiani. Tanpa ini sebenarnya kita nggak menjadi orang Kristiani. Kalau kita tidak mengalami penebusan Tuhan, itu kita nggak diselamatkan. Dan kita masih dalam kematian yang kekal. Dan karena itu apa yang kita rayakan di Pekan Suci itu merupakan sesuatu yang begitu agung untuk kita hayati ya. Jadi Anda kalau mendengarkan kisah sengsara itu, bayangkan penderitaan Tuhan waktu itu ya. Apalagi kalau Anda mulai ibaratnya jam 3 sore itu luar biasa, bawa pada waktu itu ya, doa-doa Anda, persembahkan diri Anda ya, bawa dengan penderitaan Yesus, satukan dengan dia di kayu salib gitu. Dan waktu Anda membayangkan semua adegan tersebut, rasakan betapa besar penderitaan Tuhan Yesus untuk Anda ya. Nah, jadi gambar kerahiman itu sendiri sebenarnya sudah mengingatkan kita akan apa yang terjadi di kayu salib ketika Yesus
itu lambungnya ditusuk dengan tombak, ya. Dan semoga itu membantu kita ya untuk bermeditasi, berefleksi ketika berada di depan gambar kerahiman ini. Dan dikatakan bahwa darah dan air itu mengacu kepada dua sakramen utama, baptis dan ekaristi. Baptis itu membersihkan kita dari segala dosa, bahkan dosa asal, dosa Adam dan Hawa, dan kemudian ekaristi itu memberikan kepada kita hidup yang baru. Ya. Dia hidup untuk kita, dia hidup dalam diri kita. Sehingga kata Paulus itu dalam kisah para rasul, dia bersama dia dalam dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada gitu ya. Nah, tetapi sinar-sinar itu mencakup juga sakramen-sakramen yang lain dan dikatakan sinar pucat mengacu pada sakramen tobat dan sakramen baptis. Sinar merah mencakup sakramen ekaristi, krisma, pengurapan orang sakit, bukan sakti ya, sorry salah ketik, imamat dan perkawinan ya. Jadi kita melihat kedua sinar itu merangkul 7 sakramen yang ada dalam gereja. Yesus menyebut gambar kerahiman itu ibarat wadah yang harus dibawa manusia ketika mereka memohon karunia Tuhan. Aku memberikan kepada umat manusia sebuah wadah yang harus mereka bawa ketika mereka datang memohon rahmat ke sumber kerahiman. Dan ini 3 karunia yang dijanjikan oleh Yesus sebagai jiwa yang menghormati. Tadi kita sudah lihat di bagian awal. Aku berjanji bahwa jiwa yang menghormati gambar itu tidak akan binasa. Jiwa itu akan mengalahkan musuh-musuhnya. Dan khusus pada saat kematiannya, aku sendiri akan membela jiwa itu bagaikan kemuliaanku sendiri. Catat baik-baik saudara-saudari dalam ingatan Anda, dalam batin Anda. Inilah 3 karunia agung yang diberikan kepada Anda yang menghormati gambar kerahiman ilahi. Ya. Luar biasa. Ya. Dan bawalah ini dalam kehidupan Anda, dalam doa Anda ketika berada di depan gambar kerahiman ilahi. Yesus, saya ingat janjimu. Saya percayakan kuasamu ya. Dan jadilah pembelaku di hadapan kemuliaan Allah Bapa. Dengan kemuliaanmu sendiri engkau membela jiwaku untuk diselamatkan. Nah, itu yang saya bisa bagikan malam hari ini ya dalam pembelajaran kita bersama, atau mari kita belajar bersama kembali ya tentang apa yang sudah kita baca dan kita ketahui ya. Dan terima kasih kepada Kak Aje yang telah meminjamkan kepada kami modul ini untuk kami jadikan bahan pembelajaran bersama. Demikian saudara-saudari, jika ada pertanyaan atau sharing silahkan ya, ini kita sifatnya terbuka ya, silakan siapa mau bertanya, siapa mau sharing ya. Silakan. Silakan. Ya. Ya, saya lihat ada Ibu Angelin dari Bali, ada Pak Frans Garnain, misalnya dari Bandung ya. Ada beberapa dari luar. Boleh juga bersama-sama untuk saling memperkaya. Kami persilakan. Selamat malam. Ya, malam Pak Frans. Mana wajahnya? Saya sedang berbaring. Oh, Kurang enak sehat. badan. Iya. Mohon Nggak apa-apa. Ini Romo, kalau saya mungkin ada hubungan nggak dengan doa koronka? Kalau doa koronka saya memandang gambarnya. Nah, saya berdoa koronka kadang-kadang itu langsung, nggak Bapa kami, Salam Maria, aku percaya. Kadang-kadang spontan gitu, langsung gitu ya. Bapa yang kekal kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Dan begitu seterusnya. Tanpa doa Bapa kami dulu, Salam Maria dan aku percaya. Apakah itu sah atau mesti dengan Bapa kami dulu? Terima kasih, Romo.
Ya, Pak Frans, terima kasih dan semoga cepat sembuh, Pak Frans ya. Ya, terima kasih. eh Kalau ditanya apakah itu sah atau enggak ya, ini kan urusan rahmat Tuhan ya. Itu bukan bukan soal manusia itu melakukan benar atau enggak lalu Tuhan terima sebagai bentuk doa yang sah. Tapi mungkin kita bisa belajar juga sebagai bentuk dasar. Tentu ada urut-urutannya dan itu juga baik kalau diikuti sebab itu mengingatkan kita kembali ya bahwa di awal doa korongka pun kita mengulangi kembali apa yang menjadi doa yang diajarkan Yesus kepada kita ya dengan mendoakan Bapa kami, kemudian juga nanti ketika kita mendoakan aku percaya, di sana juga kita mengingat kembali apa menjadi ajaran gereja untuk kita ya, termasuk di situ kan pengampunan dosa ada ya. Kalau bicara mengenai pengakuan iman akan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dan akan gerejanya. Nah, tapi sebagai sebuah doa spontan sifatnya dalam arti kalau kebetulan di sana di depan gambar tersebut hening sejenak dan langsung mendoakan apa yang Bapak katakan sebagai inti dari doa korongka itu Bapa yang kekal dan seterusnya. Tentu itu baik-baik saja dalam arti bahwa itu bisa dijadikan sebagai doa batin juga sebenarnya. Saya teringat akan kisah seorang pesiarah yang mencoba untuk um, memahami apa yang dikatakan oleh Paulus tentang apa yang disebut sebagai doa yang tanpa henti ya, doa yang tidak terputus sama sekali. Dan kemudian dalam persiarannya dia menemukan ternyata yang bisa dibuat jadi doa tiada henti itu adalah rumus-rumus yang singkat begitu yang dapat memenuhi batin dia sepanjang waktu ya. Jadi doa itu merupakan nafas kehidupan ya, nafas kehidupan. Dan bisa saja bahwa batin kita isi dengan kalimat-kalimat dari doa korongka tersebut untuk membawa kita semakin dekat mengalami, merasakan ya keindahan kerahiman ilahi yang menjadi devosi kita, yang membentuk juga hati kita gitu. Jadi Pak Frans kalau bicara soal benar tidak benar, saya sih bukan uh, orang yang bisa mengatakan itu benar atau enggak benar, tapi kita serahkan semua sama Tuhan tentunya, tapi yang penting niatnya ya. Dan tentu kalau misalnya berkesempatan khusus, baik bahwa itu didoakan secara lengkap supaya kita juga menyatukan devosi ini tidak lepas dari ajaran doa-doa gereja yang sudah ada sebagai pondasinya gitu. Ya, Mungkin dari teman-teman lain ada masukannya. ini saya ada satu lagi, itu saya lakukan umpamanya putaran ke-1 ya, doa koronka yang ke-1. Terus doa koronka yang kedua saya mau itu lagi, makanya Bapak kaminya nggak disebutkan lagi karena yang pertama sudah. Nah, yang kedua bukan putaran koronka yang kedua, saya langsung Bapak yang kekal lagi. Oh, sebaiknya gimana Romo? Mesti diulang lagi. Pak Frans, kalau kita melihat struktur doa korongka ya, kita sebenarnya gini, kalau kita mencoba memahami dalam konteks contoh kalau kita sedang bernovena nantinya ya, setiap hari itu ada wujudnya, ada intensinya ya. Demikian juga waktu kita berdoa korongka secara khusus dengan intensi tertentu, itu bisa kita sebenarnya sudah ungkapkan di awal doa kita. Lalu kita persembahkan selama korongka itu tanpa harus ada terjeda dengan mengucapkan intensi tertentu. Kita bawa itu dalam doa korongka kita ya. Jadi 50-an tersebut kita persembahkan untuk semua orang yang mau kita doakan pada waktu itu sebenarnya. Atau kita punya intensi apa, kita sudah satukan di awal. Sehingga kita enggak usah kayak apa tersplit lah gitu ya. Ini nanti saya ulang dulu, saya ulang lagi. Enggak. Tapi kita doakan sebagai satu kesatuan gitu, Pak Frans. Oh, iya, terima kasih Romo. Terima kasih, Pak Frans. Ya, terima kasih sama-sama. Dari KKI KAJ ada yang mau sharing atau ada mau menginformasikan sesuatu sehubungan dengan materi ini? Silakan.
Ya, karena kan Siska kita pinjam dari Kak AJ nih ya. Iya. Siapa tahu ada sesuatu yang mau di-share-kan, lalu diteguhkan oleh Pastor Rustin yang mendampingi kami di sini. Silakan. Saya lihat ada Ibu Elizabeth Lomi, ini dari Paroki Telo, Pastor. Mhm. Katanya komunitas kerahiman Telo sudah mulai ya, dibangun di rukun. Ada sesuatu yang ingin dibagikan, Ibu Elizabeth Lomi? Saya wakilkan ya Bu, lagi pengakuan dosa. Oh iya, Oh, bagus. sambil pengakuan dosa luar biasa. Silakan Ibu Siska, ada sesuatu yang mau dibagi? Mau ditanya? Iya, Belum dulu Bu. saya ingatkan semuanya supaya mencari kesempatan pengakuan dosa ya. Ini kan sudah termasuk nanti dalam bagian yang diminta oleh Yesus ketika kita merayakan pesta kerahiman ya. Dan oleh Paus itu sudah diakui bahwa pengakuan dosa yang kita lakukan dalam masa Prapaskah itu sudah masuk dalam apa yang diminta oleh Yesus ya. Karena pada hari pesta memang kesulitan pasti kita untuk minta, oh pastor saya mau mengaku dosa hari ini. Wah itu pastornya lagi pada sibuk misa waktu itu ya. Saya Kecuali bantu jawab tadi Ibu Siska yang bilang dari Telo sudah ada komunitas kerahimannya. Memang di beberapa rukun sudah mulai ada devosan kerahiman dan sudah bergabung di paroki setiap hari Kamisnya. Sementara ini sudah ada 5 rukun yang bergabung. Kurang lebih kalau berkumpul itu mereka 50 orang. Ini atas izinnya pastor juga untuk minta supaya devosi ini dihidupkan di parokinya dengan masuk ke rukun-rukun seperti itu sih. Tapi nanti lebih lanjut biar Ibu Elizabeth yang ini jelaskan. Terima kasih. Kabar gembira itu Pastor Rustin ya. Ya betul ya, itu pastornya Telo memang itu support sekali ya dengan kelompok-kelompok kategori ya, dan itu sesuatu yang sangat membahagiakan ya kalau para imam menjadi pribadi yang mensupport berkembangnya termasuk gerakan-gerakan devosi awam seperti ini ya. Pastor, bolehkah dijelaskan kepada kami karena berhubung dalam pelaksanaan teknis, tapi sebenarnya bermakna spiritual kalau saya. Setiap kali ketika kita mempersiapkan perayaan Minggu Kerahiman, itu selalu ada dualisme. Dualismenya seperti ini. Gambar kerahiman perlu diberkati enggak? Lalu ada biasa imam mengatakan, bukankah itu sudah diberkati? Kenapa harus diberkati lagi? Ini mengacu pada apa yang kita baca dalam buku harian Paus. Kedua, kalau memang demikian, bagaimana itu posisi kandang Natal? Tiap kita pasang, kita juga berkati. Dan itu dalam rangka perayaan Natal. Nah, bagaimana kira-kira kita membahasakan atau menjelaskan? Memposisikannya bagaimana? Sehingga penempatannya di dalam ruang batin kita untuk dihormati secara lebih meriah pada waktu Minggu Kerahiman itu kena. Bagaimana menjelaskannya itu, Pastor? Tolong, terima kasih. Kira tadi sudah sangat jelas ketika saya menjelaskan dari teks yang ada ya. Jadi sebenarnya kan kehendak Yesus memang pada pesta kerahiman itu dua hal dilakukan. Jadi gambar diberkati dan kemudian itu dibuat penghormatan meriah. Nah, ini penting. Orang kalau tidak memahami apa yang dikatakan Yesus mengatakan ya sama aja kan sudah terberkati dengan sendirinya, atau sudah diberkati entah bagaimana. Ada baiknya gini, sebenarnya kalau bisa memberikan pemahaman kepada para pastor parokinya itu, pastor tolonglah ini kan bisa kamu tunjukkan itu artikel dari buku Seharian Santa Faustina bilang ini Yesus minta loh pastor, waktu nanti kita merayakan pesta kerahiman ini dibuat ya. Jadi kita buat penghormatan besar bersama secara meriah
pada gambar yang diarak masuk gereja ya. Kita pernah melakukan itu, Siskaya itu gambar kan diarak dari belakang gitu ya sampai depan ditahtakan kemudian didupai. Atau kalau nggak bisa lagi perarakannya, gambarnya sudah dalam gereja yang sudah memang tertahta itu didupai gitu ya. Seperti kalau kita mendupai tabernakel ya sebagai tempat di mana sakramental makros ditahtakan begitu. Pastor, bagaimana dengan gambar-gambar kami ya? Saya pada prinsipnya berpikir begini, kalau memang gambar itu baru sama sekali, baik bahwa itu dibawa ke dalam gereja pada hari itu untuk mendapatkan berkatnya. Dalam arti gini ya, kalau pastornya ini teknis saja, kalau pastornya murah hati, dia bisa keliling dan memberikan percikan air suci ya. Kalau pastornya murah hati, ya dekat pastornya baik-baik ya. Sedikit digombal-gombal dengan hal yang berbau spiritual ini penting pastornya. Ini kayak bawa pulang rahmat rohaninya ini. Atau kalau tidak sekalian pastornya langsung bisa memberikan berkat secara umum dari panti imam. Ya. Atau pada saat berkat penutup kalau imamnya juga bersikeras mengatakan dengan pendapat dia bahwa sudah terberkati dengan sendirinya, pada saat berkat penutup itu kamu pegang gambar baik-baik dan berdoa dalam hati, Tuhan saya bawa gambar ini untuk diberkati gitu ya. Nah kita percaya semua gambar yang dibawa pada waktu itu akan terberkati juga kok ya. Tuhan itu kan berkatnya luar biasa itu ya. Jadi gini alternatifnya, pertama ya sekali lagi ya, sebisa mungkin satu gambar itu memang dibawa dalam perarakan. Kalau sudah tidak diarak dalam arti sudah ada dalam gereja sendiri, yaitu aja yang didupai ya. Didupai secara meriah gitu ya. Perlukah diperciki air? Ya silahkan, itu kan variasi dalam arti boleh dengan pemercikan sekaligus dengan pendupaan. Tapi setidak-tidaknya dengan pendupaan. Ya. Setidak-tidaknya dengan pendupaan. Dan kemudian kalau yang milik umat juga mau diberkati, imamnya kan bisa berbalik sebenarnya sejenak kepada umat, kemudian memberikan berkat secara khusus untuk gambar-gambar yang dibawa. Ataupun mungkin juga apalah gitu ya. Gambar itu kan ada yang besar, ada yang kecil ya. Kalau saya bayangkan saya punya sih nggak perlu saya bawa gede amat gitu ya. Itu kan gambar yang Siska kasih itu berapa kali berapa tuh. Itu kalau dipikul masuk gereja kan lumayan tuh. Tapi mungkin kalau gambarnya masih bentuk tergulung karena masih baru sama sekali kan, itu bisa aja dibawa gitu ya. Mau dibuka sedikit silakan ya, setinggi kamu silakan ya. Nanti kan dirapikan kembali sendiri. Nanti imamnya berkati dari panti imam selesai. Kemudian lanjut pada bagian pembukaan Ekaristi. Ini secara ritual kira-kira bisa dibuat begitulah. Yang penting pinter-pinter bicara sama pastornya. Pastor, ini sedikit curhat, bocoran, gitu kan? Ya. Tapi yang Pastor sarankan pada kami, memang kan selama sekian belas tahun kita berkeliling paroki, memang kita melakukan hal itu. Ya, seperti Pastor katakan, kan respon itu tidak sama. Dan kami pahami sebagai umat awam bahwa tidak mudah untuk memberikan masukan, apalagi mengenai liturgi, ya kan? Karena kami pernah dibalik kembali. Aturan liturgi mana yang kamu buat itu, Siska? Baru ya, gitu kan? Satu. Kemudian kami paham juga. Saya kasih lihat lagi teksnya. Kasih lihat aja ini. Ingat bahwa tanggung jawab itu sama Yesus. Artinya jangan sampai kita juga terlalu arogan ya. Jadi para imam itu kita harus hadapi dengan penuh kasih. Bilang, pastor ini sejauh penghayatan kami sebagai para devosan, Yesus mengendaki bahwa gambar-gambar tersebut itu diberkati secara khusus pada pesta kerahiman. Dan banyak umat kita juga merindukan itu, pastor. Bolehkah kami minta? Kalaupun dia mengatakan tidak boleh, itu kan hak dia. Dan tanggung jawab dia terhadap Yesus, bukan kita. Kita sudah minta apa yang diminta Yesus. Itu aja sih kalau saya ya. Ya, makasih Pastor. Ya. Sebab ini akan disiarkan di YouTube, jadi akan didengar oleh banyak orang. Semoga ya, semoga. Tapi ya sekali lagi bahwa setiap imam itu punya pemahaman sendiri ya. Kita tidak tahu ya. Mereka juga pasti mengenal tentang devosi kerahiman. Cuma mungkin praktek-praktek praksisnya dalam arti apa yang biasa kita lakukan itu mungkin juga baik kita
diskusikan dengan mereka untuk meminta dukungan mereka pada saat pesta kerahiman, karena kan bukan sebenarnya pesta para devosan ini pesta Ya, gereja universal bukan sekarang, itu. dan harus dirayakan semeriah mungkin seperti keinginan Yesus. Dan sayang kalau tidak dirayakan secara meriah dalam gereja pada saat itu ya, sebagai perwujudan dari melaksanakan kehendak Yesus sendiri. Ya, terima kasih Pastor. Jadi kesimpulannya bahwa memang kembali lagi si Pastor sudah jelaskan dengan jelas, tapi perlu kebijaksanaan, bukan kebijakan, kebijaksanaan dari umat untuk bersabar menanti waktunya, sehingga Pastor mungkin ya punya pertimbangan tertentu dalam tanda kutip dilakukan atau tidak dilakukan, begitu Pastor. Karena tahun 2011 waktu kami ikut rapat pleno Komisi Liturgi KWI, itu kan sebenarnya ada materi penyerahian devosi dan liturgi. Tapi itu hanya secara umum saja. Masuk sampai ke bagian ini itu tidak dibahas. Dianggap sebagai olah kesalehan, tanda kutip olah kesalehan pribadi umat gitu. Jadi tapi ini keprihatinan kami ungkapkan, tapi tentu dengan 4 tahun kita berkongnas, kita berharap bahwa di kalangan imam sendiri tentu lebih paham karena lebih punya kuasa untuk menggembalakan kami. Kami berharap ini dengan sungguh-sungguh agar supaya ini tidak membingungkan umat. Saya rasa itu saja, Pastor. Terima kasih banyak. Ya, ya. Ya, ini saya kira memang perlu dibicarakan dengan otoritas ya, dalam arti misalnya komisi liturgi ya, bagaimana pada saat perayaan Minggu Paskah kedua tersebut dalam prakteknya apa yang menjadi devosi itu menjadi bagian dari perayaan gereja universal. Ya, termasuk apa yang diminta oleh Yesus dalam buku hariannya tentang penghormatan meriah dan juga pemberkatan gambar itu bisa masuk pada bagian liturgi. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya seperti misalnya gini, kita bulan Rosario, loh Iya. kan sebelum misa itu doa Rosario sama-sama, ya kan? Nanti penutupan bulan Rosario, ya, wah habis misa kita rame-rame itu mengadakan prosesi, ya, misalnya ke Gua Maria berada di gereja. Itu kan memang liturgi plus devosi. Jadi dua-duanya itu bisa dirangkaikan sedemikian rupa sehingga menjadi perayaan yang indah menurut saya secara pribadi ya. Tapi sekali lagi itu tergantung otoritas, dan saya kira sebenarnya jika kita mengenal apa yang dituliskan Santa Faustina dalam buku hariannya dengan baik dan memahaminya, mestinya sih kita bisa merayakan ini dengan sukacita gitu ya, tanpa harus ada perbedaan pendapat gitu ya. Oh yuk kita buat semeriah mungkin, ini kehendak Yesus kok ya. Ini kenapa kita sebagai gereja tidak merayakannya kalau yang empunya gereja itu menghendaki sebenarnya dirayakan. Nah, itu prinsip dasar saya kalau saya ya, pendapat saya pribadi ya. Orang lain punya pendapat sendiri, tapi kalau saya pendapat saya kurang lebih seperti itu. Ya saya kira baik bahwa teman-teman devosan ya yang aktif di paroki pendekatan pribadi dengan pastor, coba bicarakan bagaimana bagian ini bisa masuk dalam perayaan hari Minggu Paskah kedua tersebut. Ya. Apakah dibuat itu penghormatan bersama pada awal dan nanti pada bagian akhir pada saat pemberkatan itu imam masih memberikan bagian untuk memberkati gambar-gambar yang mungkin dimiliki oleh umat gitu ya. Dan saya harapkan nanti Siska bisa share kepada teman-teman di Makassar teksnya yang pernah kita pakai itu ya. Ya, Jadi tawaran gambar ya. nomor Jadi 1, tawaran. Benar. Jadi teks tersebut menjadi tawaran bagi pastor kalau boleh ini doakan ya gitu. Saya kira itu kalau teman-teman yang sering ketemu dengan pastor ngomong-ngomong itu bisa kok dimengerti ya, dan bisa nanti dilaksanakan kali ya. Itu harapan. Apalagi itu paroki menggunakan nama Santa Faustina tuh, mana tuh paroki Pindrang gitu. Pindrang. Memang waktu pastor yang mendampingi Bapak Uskup waktu masa COVID ya, itu kan dilakukan. Tapi ketika Monsinyur memimpin misa itu masuk di paroki katedral ya, dan di paroki lain, doa itu tidak menjadi semacam tanda kutip, kami sarankan, tapi tidak menjadi fokus di situ. Padahal sudah kami tanyakan,
bukankah ketika pemberkatan kandang Natal, imam berdoa di depan kandang Natal? Nah, ini gambar kerahiman, doanya juga dibuat oleh Faustina, itu kan atas dasar sudah disahkan oleh Magisterium Gereja nomor 1 itu. Jadi itu barangkali menjadi satu keprihatinan kecil, tapi dampaknya besar. Saya rasa itu Pastor, dan terima kasih banyak ini menguatkan kami Siska, ini bahwa masalah pembiasaan. Jadi kan kalau sesuatu biasa dilakukan, akhirnya menjadi sesuatu yang menjadi tradisi gitu kan. Lingkaran Advent juga kan diberkati ya, diberkati dengan apa ya, pemberian air ada suci, doanya juga. ada doanya. Jadi hanya masalah pembiasaan ini mungkin bagi kebanyakan masih merasain devosi yang asing gitu ya. Apa ini? Gitu ya. Walaupun saya sudah cukup lama ya. Tapi tidak apa-apa lah ya, namanya kan perjuangan terus-menerus juga ya untuk menjadi bagian dari betul-betul devosi gereja universal gitu ya. Jadi sekali lagi ini bukan devosi para devosan saja ya, kita harus ingat itu. Ini devosi seluruh umat dan Yesus mengharapkan bahwa devosi ini dihidupi oleh seluruh umat, bukan hanya segelintir umat. Artinya orang berdevosi kan jelas, I devote my life. Saya mempersembahkan hidup saya sebenarnya. Jadi dari kekaguman saya kemudian membaktikan hidup saya untuk itu. Dan itu sebenarnya kehendak Yesus kan dengan menggunakan Santa Faustina sebagai rasul kerahiman supaya kerahimannya lah itu betul-betul dikenal dan kemudian dihidupi dan ditimba, dirasakan buah-buahnya oleh jiwa-jiwa. Dan karena itu menjadi tugas gereja mewartakan ini. Cuman kan memang enggak selalu mudah gitu ya. Banyak hal yang mungkin bisa menjadi penghambat. Tapi sekali lagi ya, jangan menyerah ya. Pokoknya lakukan yang bisa dilakukan. Dan untuk Makassar saya selalu nasihatkan ini sebenarnya. Katedral adalah induk dari semua gereja yang ada di Kuskupan. Dan karena itu sebisa mungkin kalau memang tidak ada halangan, perayaan tersebut dibuat di gereja katedral. Karena itu mencerminkan, melambangkan perayaan gereja lokal. Di Kuskupan itu jadi pusatnya gitu. Walaupun bisa aja nanti dibuat di paroki lain. Sebenarnya kan diharapkan di setiap paroki ada tuh perayaannya gitu ya. Tapi kan selama ini kan menawarkan diri tuh Mamajang tuh, ya kan. Jadi Mamajang. Tapi baik bahwa mungkin kita memusatkan bahwa perayaan itu di katedral dipimpin oleh Bapak Uskup sendiri. Sementara di paroki silakan dipimpin oleh pastor parokinya. Karena setiap pastor harus merayakan hari Minggu kedua itu sebagai hari Minggu Kerahiman, bukan cuma uskup. Ya, terima kasih, Pastor. Itu sebabnya pertanyaan refleksi akhir itu kami cantumkan di situ, apakah imam diberikan predikat pengantara kerahiman ilahi karena dia moderator? Atau sebenarnya seluruh imam sebenarnya menjadi pengantara kerahiman ilahi? Seluruh imam itu menjadi wakil Kristus ya, dan wakil Kristus berarti dia menjadi rasul kerahiman sebenarnya. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, seharusnya mau. Nah, seharusnya sadar gitu kan. Ya, terima kasih banyak, Pastor. Tidak Dan apa-apa. ingat bahwa Ya. bahkan Tuhan memberikan kepada seorang imam, seorang manusia yang lemah dan penuh kekurangan dan pendosa sekalipun, rahmat untuk menyatakan bahwa dosa orang diampuni. Oh, siapa sih yang bisa coba di atas muka bumi ini selain imam? Malaikat pun tidak, tapi seorang imam diberikan kuasa itu. Siapa yang diberikan kuasa oleh Yesus untuk menghadirkan tubuh dan darahnya dalam Ekaristi? Seorang imam. Betapapun dia jeleknya luar biasa. Mungkin Anda ngantuk kalau dia khotbah. Mungkin Anda juga rasanya takut lihat dia atau ketemu dia. Tapi Tuhan pakai manusia itu sebagai imamnya. Dan karena itu imam itu menjadi sosok yang luar biasa. Pengantara rahmat Allah yang luar biasa. Yang tidak boleh diabaikan. Dan karena itu seharusnya menjadi kesadaran bagi setiap imam bahwa mereka itu adalah Luar biasa. Kristus yang lain di atas muka bumi ini. Dengan segala kekurangannya tentunya ya. Kita selalu ingat itu ya. Mereka adalah alter Christi. Kristus yang lain di atas muka bumi ini. Jadi berbahagialah menjadi seorang imam. Dan yang punya anak tolong dikirim ke seminari jadi imam ya. Ya, makasih, Pastor. Sister Laura, ada sesuatu yang ingin di-share, Sister?
bagi saya doa kerahiman itu devosi pada kerahiman ilahi itu saya malam ini patut bersyukur dan berterima kasih bahwa selama ini saya tidak terpikir benar-benar tentang arti dari gambar itu kerahiman ilahi. Baru malam ini saya diterangkan bahwa arti gambar kerahiman ilahi itu ada manfaatnya yang begitu besar untuk saya. Dan saya berterima kasih Pastor bahwa Pastor sudah menjelaskan begitu detail tentang arti dari gambar itu sendiri. Dan malam ini hati dan batin saya terbuka dan mengerti tentang itu. Selama ini saya berdevosi kepada kerahiman ilahi hanya sebatas berdoa. Itu, hanya sebatas berdoa. Lalu di samping itu juga seperti yang dijelaskan oleh Pastor tadi bahwa wujud doa itu dipersembahkan di awal sebelum membuat doa kerahiman itu. Dan itu saya buat. Tetapi untuk menghormati gambar secara khusus dan apa artinya itu, malam ini baru saya betul-betul mengerti tentang arti gambar itu. Jadi hanya ini saja yang bisa saya sharekan. Terima kasih Pastor Rudi sudah menjelaskan begitu detail bagi saya dan saya mengerti sekali. Dan saya berniat untuk mulai hari ini, malam ini, saya mau mengerti tentang apa arti dari gambar itu devosi pada kerahiman ilahi dengan dua makna gambar besar itu. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Suster. Terima kasih kepada Kak Ajay tentunya yang membuat modul ini. Bagaimana ini sekarang sudah jam 8:09. Kami tetap memberikan kesempatan. Kak